mulai. Sugeng alhamdulillah. Panjenenganipun sehat. Dimulai nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya saat ini bersama dengan salah satu kiai tokoh agama yang cukup terkenal di Bumeriok, Mboten. Ponorogo. Kiai Haji Surlatif Fadlah. Pun Kiai sehat toh? Alhamdulillah panjenenganipun. Kami sehat. Sehat ya. Tinggal penting sehat. Ngeten ya. Jadi kita sore ini berbincang tentang apa nih? Estafet kepemimpinan nasional. Nggih. Pemirsa, kita hari ini tanggal 24 September dan 20 Oktober bulan depan kita akan pergantian presiden. Jadi kita 10 tahun saya ingin kita dipimpin oleh Pak Jokowi dan bulan depan kita akan dipimpin oleh presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Pak Yai, ini kok dari kacamata ulama 10 tahun ini kok bagaimana tentang kepemimpinan Pak Jokowi, utamanya pun di Bumeriok, tentang Islam, tentang keanekaragaman dan kebhinneka tunggal ika di Indonesia. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mas Yahya, pemirsa sekalian yang berbahagia. Secara prinsip Islam ini soleh likuli zaman wa makan wa mahal. Idealnya Muslim pun begitu. Jadi seorang Muslim itu semestinya juga lengket dengan sifat keislaman. Sesuai dengan setiap era, zaman, tempat, waktu, kondisi. Saya berharap apa yang telah diukir Pak Jokowi dengan segenap keluar biasaan pembangunan, prestasi-prestasi pembangunan itu jangan sampai dicederai dengan sesuatu yang malah berbalik, yang menghancurkan apa-apa yang sudah dibangun. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu ngasih kita koridor dengan 4 sifat. Yang pertama siddiq. Siddiqi apapun yang diperintah Allah itu ditaati, termasuk apapun yang dilarang, dijauhi. Tanpa harus kita bermanuver, tidak harus bermanuver macam-macam. Pokoknya ada perintah apa dari Allah, ada larangan apa dari Allah, sesimpel itu saja hidup itu. Yang memang perintah taati, yang memang itu dilarang ya jangan dilakukan. Kalau memang kita diperintah sebagai pemimpin untuk membahagiakan rakyat, bahagiakan. Karena di dalam dadanya rakyat itu ada kecintaan mereka kepada para pemimpin. Sejauh para pemimpin ini betul-betul mencintai para rakyat. Saya melihat elektoral Pak Jokowi yang sekian tinggi itu bentuk kecintaan kepada Pak Jokowi dari rakyat. Maka mohon dengan hormat, kecintaan ini juga dimanifestasikan sampai akhir. Sampai ujung jabatan beliau. Nah, harapan ini tidak berlebihan. Karena kemudian dari sifat Rasulullah itu ada kedampingan namanya tabligh. Berani menyampaikan sesuatu dengan apa yang memang diyakini, tapi tidak boleh kemudian kita terpancing dengan hoak, dengan macam-macam. Harus faktual. Dan itu pun jenengan wajatilum bilatihi aksan. Cara menyampaikannya benar, baik. Tidak boleh ngawur. Karena kondusivitas beragama, bernegara, itu mahal harganya. Kalau sampai stabilitas keamanan ini rusak, tanda kutip ngapunten, bisa jadi kerusakan itu karena kebijakan. Top down. Bisa jadi kerusakannya juga bottom up. Karena ketidakpuasan, karena kecurangan masyarakat, bisa jadi karena kecurangan atasan top down. Karena ketidakpuasan berlebihan, artinya harapan-harapan yang berlebihan dari masyarakat terhadap sosok pemimpin. Nah, saya secara pribadi berharap bahwa ayo pilih. Tidak ada orang sempurna, tidak ada. Tidak ada. Kalau kita mengingat sekian banyak presiden yang pernah memimpin negara ini, ayo dipikir baiknya.
Jika itu kemudian kita temukan keburukan, kesalahan, kesalahan ini jangan sampai terulang. Kesalahan jangan sampai terulang. Saya berharap betul di kepemerintahannya Pak Prabowo kelak, apapun yang diukir Pak Jokowi dari sisi kemuliaannya, kebaikannya lanjutkan. Kalau ada peristiwa-peristiwa politik, ada kebijakan-kebijakan yang dinilai dan terbukti misal ada, terbukti tidak benar, terbukti itu menjadirai, jangan diulangi. Yang ketiga, Rasulullah itu memiliki sifat amanah. A ya A, B ya B. Apa adanya Rasulullah itu. Apa adanya. Cara penyampaiannya baik, orangnya apa adanya. Fatona, maka butuh kecerdasan tertentu. Sesuai dengan level-level kesulitannya. Saya pikir Pak Jokowi berhasil menangani sekian banyak konflik. Itu simbolisasi Fatona. Maka harapan saya secara pribadi kepada Pak Jokowi, kepada siapapun para pembantu beliau di dalam membangun negara ini, tutuplah tata kelola kepemerintahan ini dengan husnul khotimah. Betapa Allah mencintai panjenengan. Jenengan diselamatkan sampai hari ini. Dengan kondisi negara yang sekian fluktuasi itu tetap terkendali. Maka prasyarat negara ini sebetulnya satu, rakyatnya stabil. Jadi rakyat ini kalau stabil, ini pakar yang luar biasa. Maka kegiatan-kegiatan kemasyarakatan jangan sampai hilang. Contoh kasus, orang itu kalau tidak pernah ketemu di Genduri, tidak pernah ngobrol, tidak pernah tegur sapa. Sekarang pos kamling hilang, sudah fungsinya nggak kayak dulu. Andai kan orang mau untuk ngobrol bareng di pos kamling, kepenatan seperti apapun komunikasi itu bisa cair. Gugur gunung atau kerja bakti tidak sedahsyat zaman mbak-mbak kita, orang tua kita. Saya berharap di kepemerintahan Pak Prabowo kelak ini dihidupkan hal-hal seperti ini. Karena ini bentuk kekuatan negara di grassroots. Grassroots ini kalau sampai tergesek, sampai terbakar, pengendaliannya terlalu mahal. Yang kedua, kekuatan kita ada di TNI dan Polri. Saya berharap betul institusi dua ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun, baik secara sistem, kepekaan, aplikasi di lapangan. Dan kita suka tidak suka, mau tidak mau harus mengakui hari ini stabil. Hari ini lumayan stabil. Maka saudaraku TNI, saudaraku Polri, jangan berkecil hati. Kami di lingkaran-lingkaran, di simpul-simpul kecil, di desa-desa, selalu berupaya untuk membangun betapa panjenengan semua itu bukan momok yang harus kami takuti, tapi orang yang memang dan institusi yang memang harus kami gandeng sebagai sebuah wadah bersama di dalam ber-NKRI. Yang terakhir adalah baik itu legislatifnya, yudikatifnya, sistem tata kelola kepemerintahan dan bernegara ini kalau memang tidak benar, ayo ditandani alon-alon secara konstitusi. Jangan bergerak dengan people power. Jangan. Efeknya mahal, dominonya terlalu mahal. Revolusi itu mahal. Kita belum tentu mampu menanggung keterpecah belahan bangsa. Siapapun pasti bisa menengok sekian banyak sejarah bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia dengan people power, dengan revolusi, berapa persen yang berhasil? Dan berapa persen yang bisa bangkit jika berhasil? Dari kebangkitan itu berapa persen yang bisa memacu pembangunannya, memacu kesejahteraannya, menjamin ketentramannya, itu secara berkelanjutan. Kalau dihitung, bisa jadi hanya jari ini yang bicara. Maka betul-betul sesuatu yang sudah pakem, memang DNA nenek moyang kita itu memiliki kesepakatan di dalam NKRI, itu dipakai. Ini dipelihara. Ada kekurangannya wajar, karena memang produk pemikiran. Karena pemikiran itu pasti berkembang. Orang itu harus memiliki cakrawala yang berkembang. Tidak bisa jumut, tidak bisa stagnan. Kayak Mas Anas, kayak Mas
Seperti Jenengan. ya. Kayak Mas Yahya ini kan tadi saya gojologi. Mas Yahya ini bagi saya sosok teroris. Kaget, beliaunya kaget. Maksudnya piye iki? Jadi kalau ngapunten itu kan analogi ya. Jadi Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu dakwahnya ke umat-umat yang memang orang-orang lurus. Nah, Nabiullah Yahya itu memiliki garapan yang berbeda. Beliau ini dakwah di tengah teror, di tengah ketidakstabilan masyarakat. Yang dikumpuli bukan orang yang memang kepingin beragama, tapi yang jelas-jelas bermocora, orang bermasalah. Nah, kita butuh sosok Mas Yahya ini. Artinya, biarkan Mas Yahya menjadi teror di tengah komunitas yang tanda kutip tidak stabil, supaya teror-teror kebaikan ini menjadi kemuliaan. Gimana? Kalau sudah nabi ya. Enggak, itu kan Asmo Kinario Jopo, bahwa orang tuanya Mas Yahya itu ngasih nama, punya harapan-harapan. Saya berharap Mas Yahya ini bisa menjadi provokator dengan provokasi-provokasi kebaikan di tengah komunitas-komunitas yang kurang bagus. Termasuk saya ini kurang baik. Didatangi Mas Yahya jadi api. Oke ya, kita kembali ke Pak Jokowi 10 tahun. Menurut Yahya, kalau dinilai 0 sampai 10, berapa nilai? Kais, Nggak ada loh ya. kais aku biji, kais biji. Tapi cukup istilahnya puas nih dengan kepemimpinan beliau. Disebut puas, ya ada, ketidakpuasannya tetap ada. Yang namanya orang ideal kan tidak ada tuh. Tidak ada tuh. Cuman suka tidak suka itu presiden saya. Itu presiden kita semua. Itu presiden kita semua. Artinya ada beberapa langkah-langkah yang secara konstitusi saya pun tidak sepakat. Tidak sepakat. Akhir-akhir ini kan? Atau dari dulu? Dulu ada pernah. Cuman kan sudahlah orang itu bagi saya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim kok. Nabi Ibrahim itulah contoh lah. Jadi Nabi Ibrahim itu punya doa bagus. Man atau ani fawamin. Ya Rob, orang yang taat kepadaku itu masuk kelompokku. Maka mohon mereka naungilah bersamaku nanti kelak di surga. Waman asoni fa anta ghafurur rahim. Orang yang mengingkariku, mengingkari rakyat, mengingkari siapapun dalam tanda kutip kebenaran. Artinya orang yang tidak sesuai track. Wa anta ghafurur rahim, jenengan iku Maha Pengampun, kok ditoto mawon, Gusti sing saya. Kalau saya punya prinsip begitu, artinya perjalanan pembangunan kita akui Pak Jokowi bagus. Tol, bendungan, bandara, luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Belum pernah kita saksikan presiden manapun sekali ini. Cuman ada beberapa hal yang pemerintah harus proaktif menjelaskan sesuatu yang menjadi isu-isu publik supaya gelombang liar itu tidak begitu saja mengempas kemana-mana. Karena efek garam ini bisa menjadi distorsi-distorsi baru bagi logam yang di hatinya rakyat. Efek garam yang dibawa oleh gelombang-gelombang masalah ini, itu kalau tidak diredam, saya khawatir menjadi korosi-korosi dan menghilangkan kekuatan dari logam yang ada di dalam rakyat. Kepercayaan rakyat. Nah, insya Allah Pak Jokowi masih aman. Insya Allah Pak Jokowi masih aman. Saya secara pribadi mohon betul kepada Bapak Presiden, panjenengan kami cintai. Maka di setiap doa-doa kami, itu selalu kami sisipkan. Ya Rob, lindungi Presiden kami. Lindungi para pemimpin kami. Lindungi DPR-DPR yang menjadi wakil-wakil kami. Lindungi para petinggi-petinggi TNI Polri. Karena semua ini penentu negara kami. Saya tidak boleh berdoa buruk. Saya tidak mau mendoakan siapapun pemimpin saya buruk. Karena bagi saya kalau pemimpin saya ini baik, tanda tangannya nanti keputusannya baik. Rakyat yang menikmati kebaikan-kebaikan ini. Jangan pernah kita mendoakan orang lain sekali bertetangga, apalagi presiden, apalagi dicaci maki. Jangan.
bukan laisa min millatina. Itu bukan jalan hidup kita ini. Wong Jawa ki wong apian. Wong Indonesia ki wong apian. Nggih. Terus saya, bulan lagi kan kita akan dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nggih. Harapan ya. Tapi mendukung berapa persen ya? Nak mendukung ya apa ya? 100%, 1000%. Wong sing dipilih rakyat sudah terbukti terpilih. Nggak boleh kita terus, aku tak mendukung 99%. Jangan. Berarti 100% ya? Nggak boleh. Ada keraguan terhadap sosok. Kita menikahi istri. Istri dinikahi suami. Kemudian kepercayaan kita hanya 99 dan tersisip 1% ketidakpercayaan. Ini model apa ini? Orang itu ketika sudah disepakati konstitusi secara bersama-sama bahwa presiden terpilih A atau B, ya itulah presiden kita. Artinya memang kalau kita mencari ideal, enggak ada manusia ideal, enggak ada. Saya yakin 100% Pak Prabowo pasti punya kekeliruan, pasti. Pasti punya kekurangan, pasti. Mas Gibran sama. Tapi ayo dicari kebaikannya. Ayo dicari kemuliaannya. Karena potensi bangsa bisa bangkit ketika mereka mempertebal kesamaan-kesamaan itu. Mereka betul-betul mempertebal durasi, frekuensi, di mana keyakinan kebangsaannya itu dipimpin orang yang memang diyakini di dalam hatinya. Maka doa ini betul-betul tulus untuk siapapun yang memimpin. Tapi ya jangan dikhianati. Di hati seorang presiden, di hati seorang pemimpin, bupati, gubernur, hatinya itu mestinya ada dua hal. Yang pertama Allah, yang kedua rakyat. Kalau sampai Allah dikhianati, rakyat tidak berkenan. Contoh kasus, mohon maaf, andai, naudzubillah min dzalik. Sebuah negara kok ada pemimpin negaranya, kepala negaranya, gubernurnya, bupatinya, selingkuh, zina. Nggak usah Indonesia, Amerika hancur itu. Ya, artinya dadanya kehilangan Allah. Tapi juga jangan kehilangan rakyat. Jangan orang abidun, tapi kepada rakyat kejam. Rakyat ini doanya yang paling mustajabah itu bagi saya, itu rakyat. Karena rakyat itu posisinya dhaif, orang yang lemah. BBM dinaikkan, yo. Pajak naik, yo. Orang yang tidak bisa melakukan apa-apa itu kan dhaif, orang lemah. Orang lemah kok sampai terdolimi, ngapunten. Kalau kemudian orang ini bisa selamat, wah itu hebat. Hebat. Sudahlah, lembaran sejarah kita, bangsa Indonesia ini, di dunia ini, di mana saja negara, kok pemimpin menyakiti luar biasa hatinya rakyat. Habis. Karena Allah tidak berkenan. Jangan ingkar kepada Allah, nanti rakyat marah kepadamu. Jangan mengingkari rakyat, nanti Allah murka kepadamu. Ini ya, mungkin ada kekurangan di zamannya Pak Jokowi dan harapan panjangnya itu disempurnakan di zamannya Pak Prabowo. Itu kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Penegakan hukum. Jangan tebang pilih. Konstitusi jaga stabilitasnya. Dulu kalau boleh saya usul sebetulnya ada negara ini yang tidak terombang-ambing per 5 tahun. Jadi semestinya ada entahlah konstitusinya nanti bagaimana. Itu yang paham kan para petinggi, kawan-kawan di DPR, presiden sebagai pemegang konstitusi salah satunya. Kekuatan negara, kekuatan lembaga negara itu semestinya yang mengatur kepala negara. Semestinya. Sementara ini konstitusi kita tidak begitu. Konstitusi kita itu masih mengatur presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Maka KPU, MK, KPK, lembaga-lembaga negara yang lain, kejaksaan, kepolisian, TNI, itu semestinya di bawah kepala negara. Tidak di bawah kepala pemerintahan. Tapi ya itu napa nggih? Itu angan-angan saya saja untuk bagaimana
negara ini lebih tertata. Betapa awak dhewe iki tetap yang namanya zaman itu harus bergerak. Ilmu harus bergerak. Sistem dan konstitusi suatu saat bisa sesuai di zaman A, belum tentu cocok di zaman tertentu. Terbukti di sekian banyak itu banyak reduksi-reduksi undang-undang. Oh ini nggak sesuai di zaman ini, maka ayo diperbaiki. Betapa ada perbaikan dasar yang patut kita pikirkan bersama-sama. Supaya TNI Polri tidak terganggu per 5 tahun, ini bagaimana caranya? Supaya kejaksaan itu bisa mandiri. Kalau bisa malah KPK nggak usah ada di Indonesia. Malah ya. Enggak. Cukup jaksa sama polisi. Iya, kan tugasnya sudah ada. Maka dulu KPK itu dibuat karena kan kurang berjalannya dua lembaga ini. Artinya doa saya KPK tidak ada itu, saya berdoa semoga tugasnya polisi di dalam penuntutan, di dalam apa namanya? Penyidikan. Tugasnya kejaksaan di dalam penuntutan sudah selesai. Maka kan tidak perlu ada lembaga super body sekaliber KPK. Kalau kita kemudian sangat berharap KPK terus ada, itu kan kita berharap supaya korupsi ini terus berjalan. Negara ini sayang. Kuatkan KPK-nya. Kuatkan apa namanya? Polisi, TNI-nya, kuatkan Polri-nya, kuatkan kejaksaannya, kuatkan lembaga-lembaga pemasyarakatannya. Kalau semuanya ini kuat, payung undang-undangnya kuat, pelaku-pelakunya kuat, doa harapan kami negara ini aman. Hal-hal yang tidak penting nggak usah terjadi. Mungkin Mas Yahya, ada juga negara harus hadir ketika masalah itu menjadi nasional. Ketika itu membahayakan secara intelijen, itu membahayakan integrasi kita. Saya pikir arah ucapan saya ini semuanya paham orang kalau mengerti. Di mana di situ ada pembelokan, di mana di situ ada keculasan, siapapun yang melakukan cepat ditegur. Jangan menunggu rakyat ini benturan. Kayak kasus Habib ini ya. Saya tidak menyebut itu, ini ku jenengan mawon. Saya berharap bahwa jangan diliarkan masalah ini. Jadi misal ada grassroots itu benturan, gesekan. Skalanya nasional, itu berarti harus hadir seorang kepala negara. Harus hadir seorang Kapolri. Harus hadir seorang Panglima TNI. Kebijakannya apa untuk meredam ini? Karena ini integrasi ini. Kalau sampai terjadi disintegritas, ngapunten, kita tidak siap secara kebangsaan menanggung kebakaran-kebakaran massal. Kita tidak siap menanggung grassroots itu ngamuk satu dengan yang lain. Apa kita tega melihat darah saudara kita tertumpah oleh darah saudara kita yang lain? Jangan terjadi itu. Jangan sampai orang dengan keyakinan yang diyakini benar, itu benturan dengan orang yang diyakini keyakinannya benar. Lu kan ya aneh. Wong podo-podo meyakini kebenaran kok benturan kan aneh. Kan aneh. Berarti ada kebuntuan. Nah, kebuntuan ini bisa diurai, bisa digeneralisir, nanti bisa diminimalisir dengan siapapun yang punya kewenangan. Misal, ada orang tertuduh memalsukan titik tempat tertentu atau barang tertentu yang sifatnya cagar budaya. Semestinya negara melalui lembaga cagar budaya, kebudayaan hadir. Iya dong. Tidak boleh diliarkan, itu wilayah negara kok. Iya dong. Dan itu kan suka tidak suka harus kita akui, kita lemah ini. Data ini kita lemah. Maka kemarin saya minta kepada kawan-kawan PCNU ya, kebetulan saya di wakil ketua PCNU. Ayo yang namanya data-data di desa, kita minta ditulis secara rapi, benar. Tetap di cross check dulu ke seluruh pelaku sejarah, pelaku kesenian, pelaku-pelaku kekuasaan. Ditulis yang rapi, yang benar. Kalau perlu dilombakan, ini nanti kirimlah ke kabupaten untuk kita lombakan. Yang terbaik kita kasih reward. Maka harus ada standar-standar. Saya punya angan-angan besar. Orang tidak perlu bertengkar ketika data fisik itu valid. Ketika bukti manuskrip valid. Ketika data prasasti valid. Ketika pelaku sejarahnya membenarkan ini.
Nah, semuanya ini harus saling terkait. Tidak bisa sosok organisasi tampil sendiri. Ini harus kekuasaan. Ini harus negara. Bayangkan kalau se-Indonesia ini sejarahnya tertulis rapi. Kita gampang mencermati di media sosial, kita gampang untuk mencarinya kita nge-browsing di mana saja, kita mudah menemukan itu. Entah homepage-nya apa atau website-nya apa. Bayangkan kalau itu terjadi. Sudahlah, siapa yang akan ngawur kan yo mikir toh. Orang datanya jelas kok. Setempel negara kok. Setempel negara. Karena wilayah itu wilayah otoritas negara. Desa itu bagian dari iya dong. Iya dong. Berarti PR Pak Prabowo dua ya, penegakan hukum dan segera menyelesaikan gesekan-gesekan. PR Pak Prabowo itu banyak. Yang paling tadi yang disebutkan Pak. Dan jangan cuma dua itu. Yang lain Pak, ekonomi dan lain-lain mungkin pendidikan, kesehatan. Saya menangkap konsistensi ya. Pak Prabowo ini kan keberpihakan ke rakyat itu tinggi sekali. Tinggi. Saya salut. Terus terang saya salut dengan Pak Prabowo. Nah, istilah wong berjuang toh pati. Ente-entean lah. Bondo bau pikir lah perlu sak nyawane pisan. Ini Pak Prabowo. Saya mengenal beliau 98. Di komunitasnya Cak Nun. Di Menturo itu. Di Jombang. Saya melihat saya tidak menyaksikan Pak Prabowo itu bergeser dari nasionalismenya. Beliau ini sosok yang bagi saya top ini. Jos. Artinya bahwa ya kekurangan ini manusiawi, ya aku dewe ya kurang akeh kok. Saya punya kesalahan nanti saya beritahu begini. Di dalam hidup, kalau perkara itu hubungan hati kita, ubudiah kita kepada Allah secara personal, kita tidak pantas biji orang ngasih nilai kamu khusyuk, kamu tidak, kamu beriman, kamu munafik. Memang situ siapa? Memang kita siapa? Gitu loh. Derajat keimanan, frekuensi keimanan, kualitas keimanan itu tidak bisa dinilai sesama manusia. Kaiso, tidak bisa. Nahnu nahkumu bidzawahir. Yang kita bisa nilai sesuatu yang nampak-nampak. Bukti-bukti fisik, nah yang tidak nampak, rahasia dia sama Allah. Mungkin ngapunten ada kemungkarannya, dosa dia sembunyikan. Ya sudahlah, itu wilayah Allah itu. Itu wilayah Allah. Cuman kalau dosa ini sifatnya memang merugikan negara segala macam, ya harus diselesaikan dengan baik. Satu lagi. Dulu kalau tidak salah Pak Prabowo itu pernah menjanjikan orang kalau memang korupsi, ya gimana caranya berhenti itu korupsi, entah dengan cara apa, entah penyitaan aset, entah apa. Itu biarkan pemerintah yang sah dengan DPR yang memang di situ menjadi konsultan urusan hukum ketika nanti timbul undang-undang. Biar kalau nggak sesuai ya biar judicial review ke MK sana. Atau itu dinamis kan? Itu dinamis dan tidak usah kagetan. Orang gugat ke MK itu ya wajar-wajar saja. Tidak usah kemudian ini lawan saya, ini musuh saya, tidak usah begitu. Karena balance kontrol ini penting. Penting. Kalau kita pakai make up kemudian orang lain suruh menilai kita ternyata ada lipstick yang jelebret, yang keluar dari jalur bibir, kan tetap harus dikritik itu. Lipstick supaya tetap nampak cantik. Supaya pesona performa ini sempurna. Bukan supaya jatuh, tidak. Maka siapapun yang mengkritik pemerintah tujuannya bagaimana kita bernegara dengan benar. Bagaimana kita berbangsa dengan benar. Dengan tulus. Jangan mengkritik karena kebencian, karena tidak menyelesaikan masalah. Tidak usah Pak Prabowo. Kalau memang situ misal mampu jadi presiden ya. Kan kadang-kadang ada orang kebangetan Pak Presiden dikritik nggak karu-karuan. Duh, orang ini piye itu? Disimbolisasi presiden seperti hewan itu. Orang ini gimana tuh? Apa dia mampu kalau dia jadi presiden? Nah iya. Apakah dia juga mendapatkan mandat konstitusi dari rakyat? Kan tidak.
kita juga tidak anti kritik, tapi kita juga jangan ngawur ketika ngeritik. Iya. Kita juga jangan menjadi menjadi kebo yang dicocok suruh ngalur-ngalur, suruh ngidul-ngidul. Enggak. Pemerintah enggak benar harus dikritik. Harus dibetulkan. Karena sayang kita ke pemerintah. Sayang saya ke Pak Jokowi. Karena sayang saya ke Pak Prabowo. Karena sayang saya kepada siapapun yang dipercaya oleh Allah. Memegang amanah estafet kepemimpinan. Doa harapan saya, Bapak sehat. Keluarga tentrem. Jenengan dilindungi Gusti Allah. Apapun yang jenengan tinggalkan abadul abad. Menjadi tinggalan abadi yang barokah. Bagi negara ini, bagi bangsa ini. Allahumma ja'al Indonesia baldatana hadha. Barik baldatana hadha kama barok talama ketawil Madinah. Madama samawati. Ya Rob, jenengan barokai Indonesia negara kami. Seperti halnya engkau barokai Mekah dan Madinah. Jangan hancurkan negara ini. Kecuali memang terjadi saat kiamat. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Pemirsa mantap sekali. Dan karena ya ini harus persiapan nanti. Nah, saya ini. Saya diajak ngaji. Kalau mengisi pengajian kan saya levelnya lebih enggak. Saya diajak ngaji sama masyarakat. Jadi biasanya masyarakat itu ada usulan sesuatu. Saya punya formula apa, beliau punya formula apa, nah, kita saling isi. Nanti kita, iya ya kalau ada apa, kita. Oke. Nanti yang sempat ke Wonogiri, insya Allah saya ngaji bareng masyarakat di Wonogiri. Di daerah Beting, Purwantoro. Nanti malam. Kalau besok di Jenangan sini, di Tanjung Sari. Mohon maaf. Terima kasih pemirsa, dan sampai ketemu dengan video-video selanjutnya. Yang jelas, tetap beriman gitu ya. Mas Yahya sehat. Taubat. Waktunya tepat ya ini. Enggak. Urusan Nabi itu. Matur ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.